Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel saya Hainal Firdaus. Dan kita sudah lama ya nggak mengiropi bagian muqaddimah Fathul Qorib. Dan video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha annahu yakrubu alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu. Dan di antara sifat yang dimiliki oleh mukhtasar ini, mukhtasar ini itu ini kalau diterjemahkan oleh terwak itu mempelajarinya itu dekat untuk para pelajar yang mempelajari cabang-cabang fikih. Ya, kalau diterjemahkan apa adanya gitu. Tapi kalau saya terjemahkan yang sekiranya itu bisa dipahami, itu intinya di antara sifat mukhtasar ini itu bisa dipelajari oleh para pelajar yang ingin belajar cabang-cabang ilmu fikih. Ya. Kemudian wayashulu alal mubtadi'i hifdhuhu, dan mudah untuk dihafalkan oleh para pemula. Yang dimaksud menghafalkan mukhtasar ini adalah ai istihdaruhu ala dhahri qalbin, yakni menghadirkan kitab mukhtasar ini di luar hati. Maksudnya di sini itu bisa dihafalkan dengan mudah gitu ya, tanpa perlu pokok gampangannya itu di luar kepala gitu. Nah, untuk siapa? Liman yahghabu fi hifdzi mukhtasarin fil fiqhi, bagi orang yang senang menghafalkan mukhtasar kitab fikih atau mukhtasar ilmu fikih ya. Nah, terjemahnya kurang lebihnya begitu. Sekarang langsung ke analisisnya. Wa minha, wawnya di situ saya jadikan sebagai waw istinaf karena mengawali sebuah jumlah. Kemudian minha di sini adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah ha yang berupa isim dhamir, sehingga tanda jarnya dikira-kirakan ya, karena isim dhamir itu hukumnya mabni sebagaimana bait wa qul mutmarin lahu bina yajib wa lahu majrur kalaf limanusib. Kemudian annahu, anna di situ merupakan huruf takkid yang merupakan saudaranya inna, sehingga anna di sini itu punya amal sebagaimana inna, yakni tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, isimnya Anna di sini mana? Yakni hu di situ yang selanjutnya. Hu di sini adalah isimnya Anna. Otomatis dibaca nasab ya. Tanda nasabnya dikira-kirakan karena hu berupa isim dhamir ya. Baitnya tadi. Nah, kemudian setelah isimnya Anna, otomatis memerlukan khobarnya Anna ya. Nah, khobarnya Anna di sini bukan yakrubu ini saja, tapi khobarnya itu yakrubu alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu. Kenapa kok bisa sepanjang itu? Karena gini, di sini kan khobarnya Anna itu berupa khobar jumlah ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa jumlah di sini jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah itu minimal terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Itu manakala fi'ilnya itu fi'il lazim. Kalau fi'ilnya fi'il muta'addi ya fi'il, fa'il plus maf'ul. Nah, di sini untuk fi'ilnya itu berupa fi'il lazim. Nah, tetapi untuk fa'ilnya itu disebutkan setelah alal muta'allimi li furu'il fiqhi, kemudian baru darsuhu. Nah, fa'ilnya itu darsuhu itu, sehingga di sini untuk jumlah fi'liyahnya itu enggak hanya sebatas yakrubu titik, enggak. Itu masih belum cukup. Jadi yakrubu alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu. Nah, beda kalau misalkan di sini konteksnya itu ditulis gini. Annahu yakrubu darsuhu. Nah, itu sudah cukup menjadi khobarnya Anna. Tapi berhubung di sini fa'ilnya yakrubu di situ disebutkan setelah dua jar majrur, maka ya mau gimana lagi gitu. Jadi gitu ya, jelas ya. Jadi di sini khobarnya Anna itu berupa khobar jumlah, yakni jumlah fi'liyah. Dan kalau kita perhatikan satu-satu, yakrubu di sini adalah fi'il mudhari ya.
yang lazim ya. Yang lazim itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Di sini dibaca rafa, tanda rafanya dhamma sebab yaqubu di sini tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian alal muta'allimi. Di sini jar majrur ya, huruf jarnya ala, majrurnya adalah kalimat al muta'allimi ya, yang dibaca jar, tanda jarnya kasrah sebab al muta'allimi itu isim mufrad ya. Selanjutnya ya isim fa'il dari ta'allama ya ta'allamu. Kemudian li furu'il fiqhi, di sini jar majrur lagi, huruf jarnya itu lam, majrurnya adalah lafadz furu'il fiqhi yang berupa idhofah. Furu'i sebagai mudhaf, al-fiqhi sebagai mudhaf ilaih. Kemudian darsuhu, nah ini menjadi fa'il dari yakrubu, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada kalimat pertama yakni darsu. Karena di sini fa'ilnya itu berupa idhofah, darsu sebagai mudhaf, hu sebagai mudhaf ilaih. Di situ hu itu dibaca jar ya, tanda jarnya dikira-kirakan karena hu itu berupa isim dhamir ya. Kemudian wayas hulu di sini wawunya wawu atof, sehingga ya wayas hulu di sini merupakan atof nasab. Kemudian yashulu menjadi maktuf dari kalimat yakrubu tadi ya. Nah, yakrubu tadi kan dibaca rafa, sehingga di sini yashulu juga dibaca rafa. Dan di sini untuk segotnya yashulu itu berupa fi'il mudhari ya, dibaca rafa tadi, tanda rafanya dhammah sebab yashulu di sini tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm ya. Ini fi'il mudhari dari fi'il madhi sahula. Sahula yashulu mengikuti wazan fa'ula yaqulu ya. Kemudian alal mubtadi'i adalah jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah kalimat al mubtadi'i yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya berupa kasrah. Selanjutnya ya isim fa'il dari ibtada'a yabtadi'u, fahuwa mubtadi'un ya. Kemudian hifdhuhu di sini menjadi fa'il dari yashulu. Di sini hifdhuhu dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada kalimat pertama yakni hifdhu. Sebab di sini fa'ilnya berupa idhofah, hifdhu sebagai mudhaf, hu sebagai mudhaf ilaih ya. Kemudian ai istihdaruhu. Ai-nya di situ huruf tafsir menafsirkan kalimat sebelumnya. Kemudian istihdaruhu di sini menjadi tafsiran atau mufassir. Mufassir itu yang menafsirkan kalimat sebelumnya yakni hifdhuhu. Hifdhuhu di situ dibaca rafa sehingga di sini istihdaruhu juga dibaca rafa. Nah, di sini istihdaruhu di sini berupa idhofah ya, sama kayak hifdhuhu. Di sini istihdaru sebagai mudhaf, hu sebagai mudhaf ilaih. Hu-nya dibaca jar ya. Kalau istihdaru di situ ya masdar dari istahdara, yastahdiru istihdarun ya. Kemudian ala dhuhri qalbin adalah jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafadz dhuhri qalbin yang berupa idhofah, dhuhri sebagai mudhaf, qalbin sebagai mudhaf ilaih. Kemudian liman di sini juga sama-sama jar majrur lagi, huruf jarnya adalah lam, majrurnya adalah kalimat man yang berupa isim mausul sehingga tanda jarnya dikira-kirakan ya, isim mausul hukumnya mabni. Kemudian yarghabu di sini menjadi silah dari man atau silah dari isim mausul yang berupa jumlah fi'liyah ya. Yarghabu sebagai fi'ilnya, fa'ilnya berupa dhamir mustatir takdirannya huwa dan kembali ke man, yang mana fa'il ini juga berposisi sebagai aid atau dhamir yang kembali kepada isim mausul ya. Kemudian fi hifdhi mukhtasarin, di sini jar majrur lagi, di sini jar majrurnya banyak ya. Di sini fi hifdhi mukhtasarin jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz hifdhi mukhtasarin yang berupa idhofah, hifdhi sebagai mudhaf, mukhtasarin sebagai mudhaf ilaih ya. Hifdhi dibaca jar sebab huruf jar fi, mukhtasarin dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhaf ilaih ya. Hifdhi sigotnya ya gampangannya itu isim jamid, tapi isim jamid yang maknawi ya, bukan yang dzati.
Kenapa kok maknawi? Karena hifdi itu masdar dari hafidho yahfadu. Ya, kemarin kita sudah bahas loh ya, isim jamid itu dibagi dua ya, isim jamid yang dati sama isim jamid yang maknawi ya. Kemudian yang mukhtasorinnya itu segonnya ya. Mukhtasorin itu berarti isim maf'ul ya, dari ihtasara, yahtasiru ihtisaron, fahuwa mukhtasirun wadaka mukhtasarun, yang diringkas. Kemudian fil fikhi di sini ya jar majrur lagi, huruf jarnya fi, majrurnya adalah kalimat al-fikhi yang berupa isim mufrad, sehingga tanda jarnya di sini kasrah ya. Dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Insyaallah untuk bagian selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.